dari jadi begini. Jadi kita pikir yang disampaikan ini sama saja. Pada prinsipnya kedatangan adik-adik mahasiswa ke sini ini protes terhadap kenaikan BBM, intinya di sana. Adik-adik juga mau mendengar langkah-langkah pemerintah daerah seperti apa dalam mengantisipasi gejolak kenaikan BBM maupun dalam rangka menekan inflasi daerah. Jadi kalau seperti banyak-banyak seperti ini juga lama kelbang ketuk masih bisa ini lagi. Bupati sampai berdiri di panas-panas. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah daerah menjaga kenaikan BBM daerah? Langsung saja, kalau semua orasi hari waktu habis ini, ya, oke, mungkin tuntutan dibacakan aja. Koordinator Daerah Maluku, Wilayah Kabupaten Seram bagian Timur. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah, dari pengurus pusat sampai pengurus wilayah. Hal ini untuk memastikan keberpihakan dari setiap kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang kompleks. Setelah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian nasional berlalu, kini muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Konteks global tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi. Kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas 100 US dollar per barel berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang harus ditanggung negara dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang pada tahun 2022 berjumlah 502 triliun rupiah. Angka subsidi yang besar tersebut bahkan bisa mencapai 698 triliun rupiah jika kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebanyak 23,5 juta liter untuk Pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar dan akhirnya jebol. Pemerintah Indonesia masih memberlakukan subsidi kepada 3 jenis BBM, yaitu jenis Pertalite, solar, dan Pertamax. Subsidi BBM yang besar tersebut membebani postur APBN, sehingga pemerintah Indonesia telah berencana mengurangi beban tersebut dengan menaikkan dan telah menetapkan harga BBM bersubsidi ditetapkan pada tanggal 3 September 2022 kemarin. Kenaikan BBM bersubsidi memiliki multiplier efek seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya angka kemiskinan. Sementara pada sisi lain, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu atau orang kaya lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu atau orang miskin. Setidaknya 60% konsumen yang menggunakan BBM subsidi adalah kelompok masyarakat menengah atas, dengan pemanfaatan BBM subsidi mencapai 80% dari total konsumsi BBM subsidi. Padahal BBM subsidi tersebut diperuntukkan untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang menurut data Badan Pusat Statistik berjumlah 26,16 juta jiwa per Maret 2022. Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi tersebut, persoalan lain yang dihadapi adalah adanya mafia minyak dalam sektor minyak. Keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Oleh karena itu, merespon persoalan penetapan harga BBM bersubsidi dan adanya mafia di sektor minyak di Indonesia, maka BEMS Nusantara Maluku, wilayah Kabupaten Seram bagian Timur menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menolak pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah, ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19. Dua, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Yang ketiga, pemerintah daerah segera memanggil dan melakukan evaluasi terhadap pegawai SPBU terkait kinerja mereka yang tidak transparan. Adapun solusi yang diberikan
Ya, harapan solusi yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah, ke bawah dan pelaku UMKM. Yang kedua, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda 2, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Yang ketiga, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM. Dan yang terakhir, mendorong percepatan transisi energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang. Mengetahui selain kerja Korlap 1 dan Pusat Kerjaan Korlap 2. Bintang menjawab Deliatu 5 Ketua BEM STI Serang Timur, Hamzar Marubun Ketua BEM STKIP Unimua. Bulan 7 September 2022. Ya Pak, sebelum kita menyerahkan Pak, di sini kita meminta persetujuan dari pemerintah daerah agar memang pemerintah daerah secara terbukti merespon aksi kita pada kesempatan hari ini Pak.